Hamas itu sangat mustahil dengan bom-bom Israel. Hamas tinggal di antara orang-orang, mereka tinggal, kamu tidak tahu siapa Hamas, siapa tidak, antara orang-orang Gaza. So jadi Hamas juga jangan lupa, ada yang support Hamas itu bukan Hamas sendiri, ada support dari luar, seperti Persia, seperti Iran. So jadi kalau ini mereka berbicara mau tidak mau selesai perang ini sampai Hamas selesai, itu mustahil, tidak mungkin. Selamat berjumpa kembali di channel ini, saudara-saudaraku. Pada bulan Mei kemarin kita mendengarkan terjadi konflik lagi antara Israel dan Palestina. Dan pada video saat ini saya nak menyampaikan apa kata Bapak Ramsi dari Israel ketika dia ditanyakan di live Zoom-nya Bapak Pendeta Yosef Polsang, di mana Bapak Ramsi ditanyai dan dia menjawab tentang Israel. Selamat menyimak apa kata beliau. Terima kasih. Jalur Gaza dengan tujuan dia mau menghabisi Hamas. Karena kalau tidak dihabiskan, tidak ada perdamaian. Nah ini, saya melihat bahwa si pihak Hamas sudah ketakutan, tapi pihak bahwa Benyamin, dia dengan Menteri Pertahanannya si Benny Gantz, dia tidak mau berhenti sebelum Hamas habis. Nah, ini apakah memang sebelumnya itu suka terjadi, katanya suka terjadi bahwa Hamas itu nembak roket ke Israel. Ada masalah sedikit, roket itu ditembak ke Israel. Apakah itu informasi itu Pak Ramsi dapat? Terima kasih Pak. Ya Pak, yang Anda berbicara itu politik. Aku percaya politik itu semua bohong. Jangan percaya politik. Saya percaya orang-orang seperti saya yang tidak ada interest, yang bicara ini. Politik itu bohong besar. Ini bukan perang pertama antara Hamas dan Israel. 2009 ada perang, 2012 ada perang, 2014 ada perang yang tahan 50 hari, dan sekarang 2021. So harus kita belajar dari sejarah perang ini. Ini bukan perang yang pertama. Setiap perang Israel katakan kami tidak mau berhenti sampai selesai Hamas. Dan kami lihat Hamas lebih kuat. 2014 mereka katakan sama. Kami tidak akan berhenti sampai Hamas selesai, Hamas habis. Tapi Pak, percaya Israel dengan roket harus tahu sejarah jalur Gaza untuk ngerti kalau mereka bisa selesai Hamas atau tidak. Di mana Hamas? Hamas itu bukan beberapa orang yang mereka punya camp atau punya kampus di sana atau punya rumah di sana. Hamas itu adalah antara orang-orang, antara keluarga. So jadi sebentar, saya nyalakan dulu kepencet ya, sebentar Pak Ramsi, sebentar Pak Ramsi, ya silakan. Maksud saya untuk selesai Hamas itu sangat mustahil dengan bom-bom Israel. Hamas tinggal di antara orang-orang, mereka tinggal, kamu tidak tahu siapa Hamas, siapa tidak, antara orang-orang Gaza. So jadi Hamas juga jangan lupa, ada yang support Hamas itu bukan Hamas sendiri, ada support dari luar, seperti Persia, seperti Iran. So jadi kalau ini mereka berbicara mau tidak mau selesai perang ini sampai Hamas selesai, itu mustahil. Tidak mungkin, setiap perang mereka katakan begitu. Aku tahu hasilnya Pak, dengar saya hasilnya apa? Hasilnya ada ceasefire. So ceasefire antara dua-duanya seperti 2014. 2014 perang Israel katakan kami mau lanjut sampai selesai Hamas, kemudian ada ceasefire. Jangan lupa sekarang ada banyak, ada Amerika, ada Mesir, ada Rusia, ada EU, ada Eropa, semua mereka mau memaksa dua-duanya untuk ceasefire. Terakhir Israel akan
Bentar, mati lagi. Ini kenapa ini? Sebentar. Sudah Pak. Sudah? Silakan dinyalakan lagi Pak Ramsi mikrofonnya. Ya. So hasilnya Pak, itu bukan selesai Hamas, hasilnya itu ceasefire antara Hamas dan Israel. Itu pasti hasilnya. Kami semua di Israel mengerti tidak mungkin Israel selesai Hamas dalam situasi atau perang ini. Tidak mungkin dengan situasi jalur Gaza. Mungkin mereka akan bom Hamas, tetapi selesai Hamas susah sekali. Jadi kami jujur, kami tunggu sekarang ceasefire antara Israel dan Hamas. Oke. Ini lanjut dulu ya Pak Beta Maluku, silakan. Sudah nyala? Selamat malam, thank you, Brother Ramsi. Selamat malam, Pak. Bagus sekali pemaparannya, Bro Ramsi. Shalom. Terima kasih. Shalom, Pak. Ya, kalau saya sedikit ingin bicara politik, nggak terlalu menarik buat Bung Ramsi, tapi politiknya maksudnya gini, himbauan untuk masyarakat pemerintah Indonesia khususnya, based on the Bible ya. Kalau kita lihat ayat Alkitab di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu janji berkat Tuhan kepada Abraham. Menjadi bangsa besar. Oke. Kemudian diulang di Bilangan 24 ayat 8 dan 9. Itu juga sama. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Diberkati Tuhan. Yang mengutuk Israel dikutuk Tuhan. Ya. Nah, himbauan untuk pemerintah Indonesia hati-hati. Gitu. Bible adalah buku kitab suci sebelum Quran. Dan Bible ini juga perjanjian lama sama dengan isi Torah. Berarti artinya apa? Firman ini sudah ada sebelum Quran. Dan himbauan ini untuk pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, jangan kita mengutuk Israel, karena kita akan dikutuk. Kalau nggak bisa memberkati dia, benar. Daripada kita mengutuk, akhirnya kita dikutuk. Lebih bagus dia. 1000%. Dan kalau kita sekarang hidup di zaman sudah modern, dan Kristus sudah hidup, sudah mati, sudah bangkit, naik ke surga. Dan kita adalah pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus ini adalah Yahudi rohani. Dan itu juga tercatat kan di dalam Roma 11. Juga di Roma 2 ayat 28 sampai 29. Artinya kita juga adalah memperoleh berkat-berkat dari Abraham dan Israel secara rohani. Nah, janganlah kita ditindas, janganlah kita dikutuk. Gitu, sehingga Indonesia bisa menjadi berkat, bisa diberkati gitu. Nah, himbauan ini yang perlu. Nah, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta harus mengalami juga mengkuduskan Israel. Yang kita bicarakan adalah janji Tuhan kepada Abraham, kepada Israel, yang kepada Yahudi rohani atau Kristen ini saat ini gitu. Sehingga kita juga tidak membiarkan kutuk itu hadir di Indonesia, tapi menghalangi kutuk dengan menyuarakan bahwa tolong jangan menyiksa kita, jangan mengutuk kita, sehingga ada berkat di Indonesia gitu. Itu aja mungkin Bro Paul yang saya ingin sampaikan. Saya nggak terlalu ingin bicara dalam, karena saya rasa udah cukup itu untuk dipahami bahwa memberkati Israel akan diberkati, mengutuk Israel akan dikutuk. Itu aja. Bro Ramsi, saya ingin tanya sekalian Bro Ramsi, kalau misalnya konflik seperti ini nih, ini kan dari Hamas mereka sudah mau, nampaknya memang mau mati-matian untuk bisa mencitrakan Israel menjadi buruk sekali, dan Israel pun mati-matian dia mau bertekad untuk menghabiskan orang-orang aktivis-aktivis yang ada di Gaza ini kan. Nah, menurut Bro Ramsi ini sendiri nampaknya untuk tahun ini akan selesai atau masih akan berlanjut lagi ke serial berikutnya, Bro Ramsi? Silakan. Sebentar, nampaknya tersign out ya. Mana nih? Sebentar, mana nih Bro Ramsi nih?
Bro Ramsi, oh termute ya. Oke, silakan di unmute Bro Ramsi. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Ini sudah unmute. Oh ya, oke, silakan. Oh ya, nampaknya akan berlanjut atau akan ini final battle atau akan masih berlanjut ini nampaknya. Signalnya lemah sehingga ini ya. Sebentar Bro. Ini aneh ya, ya silakan. Ini bukan perang terakhir. Mungkin ini ceasefire 1 minggu lagi 10 hari. Tidak mungkin sampai tahun depan. Orang sudah bosan 1 tahun di rumah sama corona. So jadi kami mau mendekati orang Israel, orang Palestina. Percaya saya mungkin 10 hari ceasefire udah selesai, udah diam. Jadi orang-orang yang melemparkan batu akan lihat mereka duduk bersama di coffee shop minum kopi. Ini yang pertama. Nah, serius, orang sini sangat bodoh. Sebentar, saya mau nanya, kok bisa, artinya orang-orang yang lempar batu, orang-orang para radikal ini tuh tetap bisa duduk bersama dengan orang-orang Israel minum kopi bareng begitu? Orang masih marah, jangan bicara sama orang marah. Sekarang orang marah karena 6 rumah itu, karena juga 28 rumah. Ya, tapi tunggu beberapa, sekarang kami sudah lihat di Haifa, orang Yahudi marah, mereka juga mereka menghancurkan rumah-rumah orang Arab di Haifa. Buat apa? Karena mereka marah. Jangan bicara sama orang marah. Tunggu mereka 1 minggu, 10 hari kemudian. Mereka akan berdamai, mereka akan kerja bersama, menikmati bersama. Tapi kalau soal ini adalah perang terakhir, itu bukan. Perang terakhir menurut firman Tuhan, menurut saya, karena saya juga orang Kristen evangelis dalam gereja, perang terakhir itu adalah perang Masjid Al-Aqsa. Terima kasih sudah menonton video saya ini di channel saya ini. Dan itulah penyampaian dari Bapak Ramsi dari Israel. Dan ini baru beberapa menit yang saya ambil, dan saya akan lanjutkan pada video-video yang lain, yaitu lanjutan daripada wawancara live Zoom Bapak Pendeta Paul Sang terhadap Bapak Ramsi dari Israel. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan.